Halo semuanya, balik lagi nih bersama aku, Inge Sukma Fatima Putri dari Mahasiswi Hukum Universitas Mataram. Topik yang aku bahas kali ini adalah mengenai sistem pemilu. Apa sih sistem pemilu itu? Langsung aja kita bahas yuk. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode ini berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Dalam melaksanakan pemilu, terdapat komponen-komponen yaitu yang pertama, sistem hak pilih. Yang kedua, sistem pembagian daerah pemilihan. Yang ketiga, sistem pemilihan. Dan yang keempat, sistem pencalonan. Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok yaitu yang pertama, sistem pemilihan mekanis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Yang kedua, sistem pemilihan organis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi, persekutuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Selanjutnya, sistem pemilihan umum di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vakum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan, juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, pemilu diselenggarakan oleh Kabinet Baharudin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilu ini, pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September, dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat. Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah yang mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik, dan kampanye berjalan dengan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan 1 perorangan. Zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Setelah pencabutan maklumat pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode demokrasi terpimpin, tidak diselenggarakan pemilihan umum. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerja sama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Zaman reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi tahun 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi.
Pada pemilu tahun 1999, partai politik yang lolos verifikasi dan yang berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era Orba. Nah, itu saja materi yang aku jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.